Mangga dodol, segar-segar dari pohon ini langsung. Iya. Akhirnya ketemu juga ini mangga dodol ini. Kesukaan saya. Cuman 2 tampah? Iya. Tersisa dua. Tersisa kurang 2, berarti yang dari tadi ada dang. Ada. Oh. Oke deh, ambe 2 Jo. Dua. Ini tapi baru jatuh tuh ini. Iya. Keras-keras. Keras-keras. Keras-keras Besti. Ambil 2 Jo ini. Tiap hari di sini? Iya, ada. Ini akan saya simpan, saya akan makan sendiri. Ini Enak. kalau di rumah tuh, Iya. baku rampas. Di rumah ada mangga, tapi mangga madu, sebosan mangga, makan mangga madu. Yang ini kan susah tuh dicari di sini. Iya, susah. Kalau yang ini mangga utang. Ini kalau mau makan ini biasa dia jaga apa? Tersangkut di gigi kalau Iya. mangga ini. Nggak enak, asam. Asam. Jadi 40 Kang. Dapat mangga dodol. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Kasih nih Tante. Yuk. Tes mic. Tes mic baru guys. Oke Besti, saya baru pulang dari kantor perpajakan mengurus pajak rumah kita. Saya baru sampai dan untungnya saya sampai baru turun hujan. Jadi saya mau makan mangga sambil bercerita dengan kalian. Mangga yang kemarin saya beli itu, mangga dodol. Oke Besti, ini adalah mangga yang kemarin saya beli. Mangga dodol. Masih sangat keras-keras. Ada 2 plastik. Yang 1 plastik masih ada di dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dapat 1 plastik harga 20.000. Berapa buah ya? Ini 2, 4, 6, 8. Mama sudah makan berapa ya? Sekitar 12 biji ya, kalau tidak salah. Mari kita kupas. Sore. Saya suka ya kalau yang kecil-kecil begini. Kayak tidak bosan makan kalau yang kecil-kecil begini. Aduh, harus angkat kaki. Kalau tidak angkat kaki seperti ada yang ganjil begitu. Ini adalah buah pertama ya. Akan habis berapa ini saya makan ini? Almarhum papa saya
sangat suka dengan mangga ini. Dan tempat yang saya beli kemarin itu adalah tempat langganan dia berbelanja di situ. Beli mangga ya maksud saya. So, ini buah kedua. Itu adalah tempat langganan papa saya ya. Dia kalau musim mangga, dia sering ke situ. Uh. Enak so. Magnoso. Saya mau bercerita kepada kalian minggu lalu ya. Ini harus diisap sampai kering. Jangan biarkan lolos. Oke besti, jadi saya mau bercerita. Minggu lalu ketika saya antar pacar saya ke bandara ya, karena dia mau balik berangkat untuk bekerja. Jadi saya antar dia ke bandara. Nah, selesai dari bandara sambil mengupas buah yang ketiga. Selesai dari bandara, saya pergi ke Mega Mall. Saya mau bertemu dengan adiknya pacar saya untuk mengembalikan barang ya. Ada satu baskom begitu, kayak sebuah tempat kuah begitu ya. Waktu itu karena waktu kita pergi ke rumahnya pacar saya, mamanya kasih saya kelapa tart. Mama mantu kasih kelapa tart. Jadi saya bawa pulang itu tempatnya. Nah, dan pas ketika saya antar pacar saya ke bandara, saya mau kasih balik itu baskom itu ya. Nah, jadi kita janjian itu ketemunya di mall. Kebetulan saya juga mau cari sendal begitu di mall ya, di Matahari. Jadi saya pergi di mall. Waktu itu saya pergi kira-kira jam berapa ya waktu itu ya, sekitar jam 1-an begitu. Karena waktu itu kan tanggal baru habis tahun baru. Jadi orang-orang juga kayak macam tidak terlalu banyak begitu di jalan-jalan ya. Itu sudah jam 1 dan jam 1 lewat begitu sedikit. Kayak sangat sepi sekali di jalan-jalan itu. Dan saya ini sudah sakit perut. Saya mau buang air besar, sudah sakit perut sekali. Jadi waktu saya ke mall, saya ada di lantai ground ya kalau tidak salah. Saya pergilah ke toilet. Nah, saya pergi ke toilet. Toiletnya yang di bawah rusak. Jadi saya naik ke atas ke lantai 1. Saya naik ke lantai 1. Di situ ditulis hanya khusus laki-laki. Nah, saya naiklah ke lantai 2. Saya naik ke lantai 2. WC-nya di lantai 2 sudah tidak ada. Biasa kan ada di muka di depan mixu di situ ya, di lantai 2 di atas. Tapi tidak ada. Sudah dibongkar itu WC di situ. Jadi saya memutuskan untuk balik ke lantai 1. Nah, saya ke lantai 1. Saya ini kayak cepat-cepat begitu, kayak sakit sekali saya punya perut, jadi saya cepat-cepat. Saya ke lantai 1. Saya carilah WC untuk perempuan. Saya cari, terus saya ingat, ada satu WC di depan Chatime kalau tidak salah ya. Saya pergilah ke situ dan ternyata ada di situ. Nah, waktu ketika saya mau masuk, saya tidak tahu ya, saya diikuti oleh 3 orang bapak-bapak. 3 orang bapak-bapak. Waktu itu mall sangat sepi sekali. Makan dulu. Biar bercerita tapi makan dulu. Karena ini sangat nikmat.
Oke, lanjut. Nah, waktu saya mau masuk ke toilet wanita, terus ada bapak-bapak yang melihat saya begitu, melihat dengan tatapan yang misterius. Lalu saya berjalan, itu bapak kan menatap saya, lalu saya kayak taslak begitu, kong langsung lihat si bapak juga, langsung saya kayak begitu kan, kayak hanya senyum begitu kan, kong terus tiba-tiba kong lagi, terus tiba-tiba si bapak ini dia bilang begini, cewek, rupa kita kenal pangana no, dia bilang begitu. Dia bilang seperti itu ya, kalau logat Manado bilang seperti saya, logat Jakarta bilang seperti saya kenal kamu. Kong, terus saya bilang begini, oh mungkin salah orang bapak. Nah, jadi setelah dari situ saya lanjut pergi ke WC karena saya sudah sangat sakit perut. Nah, tiba-tiba pas saya menuju ke WC, terus tas yang saya bawa itu yang isinya di dalam baskom kaca itu, tiba-tiba talinya kayak terjatuh begitu, jadi saya ambil begitu, lalu saya melihat ada yang mengikuti saya dari belakang, lalu saya balik belakang, si bapaknya ikut saya. Terus bapaknya bilang begini, oh mau ke WC, mau pergi ke WC katanya. Terus saya lihat ke atas hanya khusus wanita. Terus saya bilang begini, maksud bapak mau ikut saya ke WC? Terus dia bilang begini, oh tidak, kamu sepertinya saya kenal. Lalu saya bilang begini, memangnya bapak orang mana? Saya bilang begini, memangnya bapak orang mana? Karena saya takut barangkali saudara yang jauh-jauh mungkin, barangkali temannya kakak saya, ataukah teman almarhum papa saya. Jadi saya bilang, memangnya bapak ini dari mana? Terus dia bilang begini ke saya, kamu bukannya orang Malalayang ya? Orang Manado, dia bilang, kamu bukannya orang Malalayang. Lalu saya bilang begini, oh bukan om salah orang. Saya bilang salah orang. Terus saya masuk. Nah, di situ ada satu klinik servis kakak perempuan. Nah, terus tiba-tiba dia tahan saya, dia bilang begini, boleh minta nomor? Dia bilang begitu, boleh minta nomor. Itu bapak 3 orangnya. Sekali lagi bapak itu 3 orang, yang 2 orang di pojokan sana. Dan yang ikut saya si bapak ini. Hanya 1 ya, yang 2 orang di pojokan sana. Terus dia bilang begini, boleh minta nomor? Kong Terus saya bilang begini, oh boleh pak. Lalu saya kasih nomor yang sudah berpuluhan tahun yang lalu itu, saya kasih dia nomor itu. Terus dia tanya nama saya, nama kamu siapa? Saya sebutlah nama sembarang, ya saya sebut nama saya Gea. Terus dia bilang, oh iya makasih ya. Dia bilang, sudah. Saya bilang begitu, saya kasih nomor saya yang sudah terpakai di zaman dahulu kala. Dan si bapak ini pergi. Lalu saya masuk ke dalam WC. Hanya ada satu klinik servis perempuan, si kakak klinik servis. Saya tidak tahu ya, mungkin saja kalau tidak ada si kakak yang klinik servis itu, mungkin si bapak. Oke Besti, lanjut. Jangan sampai jatuh ya, akan menyesal seumur hidup karena ini sangat enak. Oke lanjut ya Besti. Jadi waktu saya masuk ke kamar mandi itu khusus wanita, saya tidak akan tahu ya, kalau tidak ada si kakak klinik servis ini, mungkin si bapak ini akan ikut saya masuk ke dalam. Dan sudah, setelah saya kasih nomor yang sudah tidak saya pakai lagi, lalu si bapak itu bilang terima kasih. Saya juga masuk ke dalam, saya buang air. Setelah buang air, saya keluar cuci tangan. Lalu si klinik servis ngomong seperti ini, kenapa tadi si bapak-bapak itu sepertinya dia tidak sopan, terlihat dia tidak sopan. Lalu saya bilang begini, aduh saya juga tidak tahu kenapa dia ikuti saya dari belakang. Tadi kalau tas saya kayak talinya itu kayak tidak jatuh, terus saya tidak lihat ke belakang, mungkin saya tidak tahu dia akan ikut saya dari masuk ke dalam. Untung juga ada kakak klinik servis ini ya.
Nah sudah, si kakak cerita, hati-hati, banyak kejadian yang tidak bagus, banyak kejadian aneh-aneh sering terjadi ya. Nah, lalu saya cuci tangan, habis cuci tangan saya ngobrol sedikit dengan si kakak klinik servis. Nah setelah ngobrol, si kakaknya bilang begini, bukan si kakak ya, tapi saya yang bilang kepada si kakak klinik servis, Kak minta tolong dong, boleh lihat si bapak itu apakah masih ada di luar atau tidak. Jadi di luar itu seperti apa ya, food corner begitu, yang banyak meja-meja nongkrong buat tempat-tempat makan begitu ya. Lalu si kakak klinik servis dia kalau di sini bilang bahoba, dia melihat begitu dari sela pintu, oh sudah tidak ada. Lalu saya keluar, saya bilang, oh iya Kak, terima kasih banyak ya. Sudah saya keluar, ternyata si bapak ini dia bersembunyi di ujung sana. Di ujung sana, di samping eskalator. Dan ini jadi gimana ya mau bilang ya. Ini WC ya. Ini WC. Jadi kalau kita mau lihat dari sini itu lihatnya menghadap sana, hadap kiri, hadap kanan, hanya di bagian situ saja yang terlihat, tapi di luar samping eskalator sana itu tidak terlihat. Dan ternyata ketika saya keluar, ini pintu keluarnya di sebelah kanan atau kiri ya, di sebelah kiri. Saya mau keluar lewat kiri karena saya mau ke matahari. Nah setelah saya ke kiri, ternyata si bapak dia muncul. Dia muncul di situ, dia berdiri, dia sedang menunggu saya. Untungnya si kakak klinik servis ini juga keluar waktu saya keluar. Dan langsung si kakak melihat si bapak yang sedang menunggu saya dengan tatapan misterius dan senyuman kiamat itu, oh Tuhan. Lalu si kakak klinik servis dia menarik tangan saya, lalu dia bawa lari saya. Lalu dia bilang begini, cewek-cewek, dia bilang, aduh sana tuh bapak, mari jo ikut pak kita. Itu kakak klinik servis bilang, ayo ikut saya, lewat samping, lewat sebelah. Jadi kayak kita itu pura-pura pura-pura dekat begitu ya. Jadi si kakak klinik servis itu dia peluk saya begitu, kita sambil jalan, terus si kakak kasih saya jalan keluar ikut pintu samping, lalu saya turun ke bawah. Nah saya turun ke bawah di lantai 1 kalau tidak salah, lantai 1 atau lantai 1. Lalu saya bertemu dengan bapak security dan saya bilang, Pak, minta tolong, ada si bapak itu kejar-kejar saya tidak tahu apa maksudnya. Lalu si security bilang, ini yang mana, tidak tahu itu di belakang sana. Ternyata dia tidak ikut saya dari sini, dia ikut saya dari muka, dia dola saya dari muka, dari depan maksudnya. Saya keluarlah dari depan dan kita bertemu di mana Besti? Kita bertemu di tangga depan Mega Mall. Dan waktu itu tangganya kan kayak dua begini ya, kayak dua, yang keluar dan yang masuk. Jadi saya keluar di sini, dia di tangga keluar sini karena dia salah tangga, jadi dia naik di sebelah sini tapi dia tidak lihat saya. Saya begini, dia begini. Terus saya begini, dia begini, lalu saya masuk ke underground. Saya masuk ke underground, ternyata dia tunggu saya di eskalator yang mau naik di ground. Astaga, dia tunggu saya di eskalator yang mau naik di ground itu. Nah terus sudah, saya pikir dia sudah tidak ada begitu. Lalu saya naik eskalator yang ada di underground karena saya mau ke matahari. Jadi mungkin saya pikir, oh si bapak ini sudah pergi. Ternyata dia ada di depan sana. Pas saya mau naik, satu tangga saya naik, si bapak sudah di atas. Jadi saya sudah tidak bisa turun karena tangganya sudah berjalan. Nah setelah
tangganya sudah berjalan, untungnya ada si kakak-kakak cowok yang modelnya kayak preman, ada sama-sama dengan saya pas naik eskalator. Lalu saya gandenglah si kakak itu, lalu saya bilang, "Kak, minta tolong dong, kalau si bapak itu nanya, bilang aja itu kakak adalah kakak saya. Saya minta tolong ke kakak ini yang saya tidak kenal." Saya tidak kenal sama sekali, lalu saya minta tolong ke kakak ini. Terus pas sampai di atas, si bapaknya sudah ada di seberang. Dia nunggu saya. Terus si kakak ini dia bilang, "Yang mana si bapak itu, yang mana?" Lalu saya bilang ke kakak yang saya minta tolong ini, kakak cowok ya, ada di belakang kakak sana. Saya bilang ada di belakang, kan si kakak saya menghadap begini, si kakak menghadap begini ya. Jadi si bapak itu ada di belakang sana, dia sedang melihat kita. Jadi kita berdua di sini itu, saya bisik ke kakak cowok ini pelan-pelan, jangan menghadap ke belakang, tidak usah menghadap ke belakang, si bapak ada di belakang. Nah si kakak cowok ini dia kayak begini, "Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana?" Terus saya bilang, "Yang baju putih pakai topi, yang baju putih pakai topi." Terus si kakak ini dia bilang, langsung dia berbalik, badannya ikut berbalik, lalu dia bilang, "Oh yang sana." Dia tunjuk begitu, si bapak itu dia tunjuk, "Oh yang sana." Lalu si bapak itu lari. Karena mungkin dia pikir suami saya, atau mungkin dia pikir kakak saya begitu ya. Mungkin dia pikir, waduh itu perempuan sudah apa, kasih tahu keluarganya. Oke Besti. Dan setelah si kakak cowok ini yang saya minta tolong dia buat pura-pura jadi kakak saya, dia tunjuk si bapak itu dan bapaknya langsung lari. Nah sebelum itu waktu saya di WC itu di WC wanita di lantai 2 itu, makan dulu. Si bapak itu waktu saya kasih nomor, dia bilang seperti saya begini, "Ada datang dengan siapa? Boleh mau ajak makan?" Terus saya bilang begini, "Oh boleh Pak, mau ajak makan boleh, ada keluarga saya di bawah. Kalau Bapak mau ajak saya makan, saya mau panggil saya keluarga yang ada di bawah." Ternyata tidak ya, tidak ada orang. Saya hanya pura-pura saja. Terus dia bilang, "Ah, jangan begitu dong. Kita berdua aja." Dia bilang begitu. "Kita orang dua Jokwa." Kita bilang begini, "Oh nyanda Bapak, kalau Bapak mau ajak saya makan, saya harus panggil keluarga saya karena saya datang bersama keluarga saya. Saudara-saudara saya lagi pilih-pilih pakaian." Ternyata tidak. Saya bohong ya. Agar supaya dia merasa, wah ini perempuan tidak sendiri ternyata. Dan setelah itu si bapak pergi, saya ke Matahari. Dan saya ke Matahari tuh saya curi-curi pandang yang saya melihat-lihat. Kalau sampai saya lihat si bapak itu dengan keluarganya mungkin ada datang, atau mungkin dengan siapapun, wanita siapapun yang ada datang, terus ada di Matahari, waktu itu saya ada beli melihat selop, karena banyak sekali bapak-bapak yang pakai baju putih dengan topi ya. Saya sudah wanti-wanti, saya lihat-lihat, sampai kalau saya melihat dia dengan istrinya atau dengan keluarganya, saya akan bilang di situ terus terang, saya akan bicara di situ ya. Cuman kenapa saya lari? Karena saya takut. Karena waktu itu mall itu sangat sepi, sungguh amat sepi. Ramenya itu nanti di jam 4 sore kalau tidak salah, mau menjelang jam 5. Karena kan masih malam tahun baru. Kalau tidak salah waktu itu tanggal 3 ya, tanggal 3 atau tanggal 2 kalau tidak salah. Tidak salah ya, tanggal 2. Jadi sangat sepi. Aduh, sudah turun hujan lagi. Apakah suara saya terdengar? Tes mic. Jadi seperti itulah Besti. Kenapa saya lari? Karena saya takut. Karena waktu itu memang mallnya sangat sepi. Saya takut misalkan tiba-tiba tidak ada orang, terus saya dibius atau di apa, saya kan tidak tahu ya. Untungnya juga ada si kakak klinik servis. Jadi ketika si bapak ini minta nomor, si klinik servis ada di situ. Jadi dia tidak mengapa-ngapain saya begitu, dia cuma minta nomor. Seandainya saat itu kalau misalkan
Si klinik servis tidak ada. Terus di dalam WC pun tidak ada orang, di luar pun tidak ada orang. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang terjadi, makanya saya lari, menghindar. Nah, saya lapor security di bagian belakangnya saya lapor, karena saya pikir dia akan mengikuti saya di bagian belakang. Akan tetapi security tidak ada, mungkin karena si bapak tidak ikut saya di jalur belakang itu, jadi security tidak tahu. Oke, sudah. Setelah itu saya melihat-lihat sendal di Matahari. Saya habis berbelanja, lalu saya keluar. Nah, saya keluar. Setelah saya keluar, saya duduk di depan. Setelah saya duduk di depan sambil menunggu adiknya pacar saya. Setelah itu, si kakak yang tadi saya pegang dia di eskalator itu, dia bersama istri dan anak. Pas berhenti di depan saya dengan motor. Lalu si kakak bilang begini, itu cewek yang tadi. Terus si istrinya bilang begini, terus itu bapak itu sudah ada di mana? Lalu saya bilang sudah lari, sudah tidak tahu di mana. Saya bilang terima kasih kepada si kakak yang menolong saya itu ya. Nah, saya akan kasih tunjuk kalian video singkat di mana ketika dia meminta nomor saya, terus saya kayak pura-pura lihat nomor saya, terus saya mengarahkan sedikit kamera di mukanya ya, di wajahnya begitu ya. Jadi saya kayak kasih begini itu HP agar supaya wajahnya terlihat, lalu saya pura-pura lihat nomor, lalu saya merekam dia. Hanya tidak lama ya, yang penting wajahnya terlihat. Nanti saya akan memperlihatkan. Iya. Gea. Nggak ada ini kok, kita nggak ada kota. Iya, buang air dulu om. Jadi besti-besti buat kita semua, para kaum hawa yang di luar, semua ya, perempuan, anak kecil, orang tua, dewasa, siapapun kita yang berjenis kelamin perempuan. Kalau kita mau keluar kemana-mana itu hati-hati ya, hati-hati. Perbiasakan kalau kita mau keluar itu minimal bawa satu alat yang bisa membuat kita berjaga diri. Kemarin itu saya bawa kunci motor, dan kunci motor itu saya sudah, kan dia kayak kunci motor saya kan kayak pakai tali ya, gantungan begitu. Itu sudah saya lingkar di tangan. Jadi kuncinya yang begini itu kan, kunci motor saya agak besar ya kuncinya. Saya sudah pegang seperti begini. Sudah begini. Lalu saya lingkar tadinya di sini. Saya sudah wanti-wanti kalau sampai si bapak itu dia pegang saya tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Karena saya ini juga tangan saya ini sangat cepat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya sudah ambil itu kunci motor, lalu mata kuncinya saya bikin begini, saya lingkar di tangan. Di dalam Mega Mall, di dalam mall. Saya sudah wanti-wanti. Kalau sampai itu bapak, dia pegang saya dimanapun ya, dimanapun itu dia mau pegang saya tidak tahu apa yang akan terjadi, karena tangan saya ini sangat cepat. Tiba-tiba kayak refleks begitu, bisa berbahaya, waduh. Dan ya, satu hal yang kalian perlu tahu juga, waktu itu saya pergi ke Mega Mall, saya antar pacar saya itu, saya tidak memakai satu pakaian, satu baju yang orang-orang bilang kalau menarik perhatian lelaki, begitu tidak. Saya pakai kaos oblong oversize warna hitam panjang begini, oversize, terus pakai celana kulotnya itu kayak celana kain yang dia ada sakunya kayak celana kargo ya, bukan kulot tapi kargo. Saya pakai itu.
saya tidak pakai sesuatu yang menarik perhatian para lelaki ya. Saya pakai kaos oblong, oversize sama celana kargo. Dan pakai sendal. Kok bisa ya ada orang seperti begitu ya? Kira-kira itu bapak itu sudah menikah atau belum ya? Kira-kira kalau dia sudah menikah, dan saya yakin dia pasti sudah menikah. Kira-kira anaknya kalau tahu itu malu atau tidak ya? Punya orang tua yang maniso seperti itu. Aduh, saya bisa saja mengamuk saat itu ya, tapi saya menahan diri karena kalian tahu kan, wanita-wanita ini kalau mengamuk suaranya sangat besar. Dan saya tidak mau hal itu terjadi ya, makanya saya minta tolong ke security. Tapi sayang security tidak dapat si bapak itu. Dan untungnya saya bertemu dengan si kakak yang di eskalator ini, kakak cowok. Ini sudah mangga yang keempat. Enak sekali. Jadi buat besti-besti di luar sana, mau kita pergi kemana pun, jaga diri kita baik-baik. Jangan jangan gampang terjebak. Bisa bahaya karena saya tidak tahu tiba-tiba di jalan begitu, atau seperti yang kejadian yang saya alami, tiba-tiba dihipnotis atau dibius, kan kita tidak tahu ya. Terus kalau kita misalkan dibius, misalkan saya dibius waktu itu, terus saya jatuh pingsan, palingan si bapak ini pasti bilang, oh dia keponakan saya, anak saya, pasti ngomongnya seperti itu. Jadi dikasih keluar. Jadi dimanapun kita berada, kita harus hati-hati. Intinya selalu hati-hati ya. Banyak sekali kejadian di luar sana yang tidak terduga, yang terjadi di sekitar lingkungan kita itu, kita tidak akan tahu kedepannya seperti apa. Jadi kita harus hati-hati ya. Saya juga mau bilang, kemarin saya unboxing kiriman dari paket dari kakak saya itu, dan celana dalam itu hilang satu. Kok bisa hilang? Kalau saya kirimnya 5, di situ juga tertulis 5 jumlahnya, tapi yang saya dapat hanya 4. Siapa yang ambil? Apakah orang-orang bea cukai yang memeriksa barang-barang saya? Apakah mereka mengambilnya? Nikmat. Keponakan saya tidak ada, jadi bebas makan mangga. Kalau tidak cukup ini. Satu lagi terakhir. Istirahatkan perut sedikit, sebentar, baru makan lagi. Oke besti, video kali ini hanya seperti begini saja. Story time. Maafkan cara bicara saya, maafkan kalimat saya yang terbongkar, kalimat saya yang terlingkar. Mohon dimaklumi ya. Karena saya tidak biasa ya pakai bahasa Indonesia yang tinggi, yang baik dan yang benar. Apa adanya saja ya besti ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye. Terakhir.